Jadi tahun 93 itu 500 rupiah itu sedikit juga sih sebenarnya. Nah, jadi saya tertatih-tatih itu dalam berkesenian. John! Nyolong hanaku terima perlakuan roh. Kena kalau tolong longnya Haji Uma. Jadi independensi tentang budaya ini sebenarnya harus murni disampaikan oleh perwakilan daerah yang independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pro 3 Siniar. Nah, kali ini saya Puspita Ayu kembali lagi menemani Anda semua. Saya akan berbincang karena kali ini saya juga udah kedatangan tamu. Tamunya jauh nggak ya? Nggak jauh sih sebenarnya begitu, karena sudah lama ada di Jakarta meskipun bukan asli orang Jakarta. Ada Haji Sudirman. Assalamualaikum Pak Sudirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman ini lebih dikenal sebagai Haji Uma begitu. Benar. Karena dulu Puspita. perannya Haji Uma namanya, tokohnya ya. Betul. Haji Uma ya. Itu di film Umpang Breh. Umpang Breh. Benar. Itu di tahun berapa sih Haji Uma? Mulai dari tahun 2026 akhir setelah pasca damai. 2006. Iya, sorry. 2006 akhir Iya, sampai dengan 2018 masih eksis. masih eksis film Masih. itu. Luar biasa. Tapi kalau sekarang udah nggak eksis di situ lagi nggak ya? Karena itu filmnya sekarang ini kan episode Umpang Breh itu sudah selesai dengan di dalam film itu saya menikahkan anak saya itu dengan calon suami yang dia cintai, itu selesai. Dan kemudian banyak film-film edukasi lain yang kita garap, tapi itu keluar hanya tahunan karena sekarang ini platform itu sudah di platform digital dan tidak lagi di kepingan CD-CD yang bisa kita distribusikan kepada masyarakat. Itu memang suatu kendala bagi kita dalam membalikkan secara finansial terhadap produksi. Tapi tetap merasa diri menjadi seniman ini. Alhamdulillah iya. Meskipun sekarang kantornya udah di DPD ya. Saya masih terus mengembangkan misalnya seni ini dalam bentuk lagu. Kemarin aja baru saya terbitkan satu rilis satu lagu yaitu tentang banjir dan mengingatkan bahwa untuk kita menjaga hutan kembali. Itu lagu terbaru saya baru 1 bulan yang lalu. Jadi kalau Haji Uma ini seniman ya, penyanyi, komedian gitu, pelakon juga. Tapi sekarang aktifnya ini sebagai senator di Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ini udah dari Oktober 2014 ya? Benar. Haji Uma udah 3 periode terpilih. Baru 3 periode. Oh, baru. Berarti masih akan ada yang keempat dan seterusnya nih, luar biasa. Amin, tapi ya Haji Rabbal. nggak dari kalau seniman itu kan biasanya mereka panggilan hati nih gitu. Nah, menuju ke DPD atau sekarang menjadi politisi atau politikus itu juga sama panggilan hati juga. Kenapa ke sana gitu? Iya. Tentu dari berbagai aspek setelah kita melakukan kajian, pertimbangan. Nah, kita menginginkan suatu berkesenian itu ada sebuah pondasi yang kuat dengan kemudian ke depannya tidak mengalami degradasi, perubahan terhadap bagaimana roh seniman, kesenian budaya kita. Itu tujuan intinya. Maka oleh karena itu untuk menjamin eksistensi sebuah seni budaya daerah sebagai ruang edukasi kepada masyarakat kita yang dilanda dengan berbagai arus globalisasi ini kan, seniman atau seni itu kan harus konsen dan harus kontekstual dan fundamental. Oleh karena itu hati saya terpanggil untuk berada di dalamnya, untuk bagaimana kemudian melakukan satu manajemen kolaborasi suatu kebijakan. Harus ada kebijakan. Nah, apakah orang-orang yang bukan seniman nanti bisa nggak merumuskan satu regulasi akan eksistensi tentang budaya itu? Saya bukan tidak pesimis ya. Tentu kita sendiri yang
di dalam seni ini yang tahu bagaimana sebenarnya kultur tentang konteks seni budaya itu sendiri. Haji Uma, tapi kenapa milihnya ke DPD nggak ke DPR? Nah, saya begini, DPD ini kan sebagai representasi daerah yang tidak ada kepentingan politik di dalamnya, tidak ada intervensi partai politik. Jadi naturalitas di sini akan lebih objektif, mengembangkan, menyuarakan apa yang menjadi hal-hal yang krusial yang meliputi tentang kedaerahan. Jadi independensi tentang budaya ini sebenarnya harus murni disampaikan oleh perwakilan daerah yang independen. Nah, ini udah 3 periode, baru 3 periode Ya, amin. pindah di Jakarta. Suka kangen sama Aceh nggak? Iya dong. Ini masih apa namanya, pulang kampung gitu nggak, secara rutin begitu? Insya Allah 2 bulan sekali itu secara prosedur aturan memang kita reses, kembali reses. Dan di samping itu juga ya ada kunjungan-kunjungan lain, kunjungan yang spesifik. Kita juga ke Aceh. Acehnya asalnya dari mana sih Haji Uma ini? Asal usul saya itu ya. Iya, nah daerahnya daerah mana nih? Aceh kan banyak nih, ada Banda, ada Lok Sumawe dan lain-lain begitu ya. Kalau Haji Uma ini orang mana ininya, lebih jelasnya lagi? Iya. Saya itu asal usul saya itu dari Lok Sumawe. Oh, lahir di Lok Sumawe? Lahir di Lok Sumawe, besar di Lok Sumawe. Tepatnya itu di sebuah daerah yang dulu sangat terkenal, itu wilayah merah, itu di Kandang. Kandang. Yang terkenal itu dulu pernah dengan kombatan namanya Panglima Ahmad Kandang dulu. Itu di Kandang. Ya, kalau dulu waktu konflik dengar Kandang agak ngeri-ngeri sedap. Iya, sampai sekarang kayaknya masih. Dan dulu pernah radio RRI itu di Kandang. Iya. Ingat nggak? Enggak. Tapi kayaknya kita pernah bikin ulasannya kok ya, pernah bikin ceritanya itu. Dan tidak ada lagi sekarang. Iya. Itu imbas waktu konflik, sehingga RRI itu dipindahkan ke Lok Sumawe, Tempok Tengah. Nah ini kalau dari wilayah Aceh nih, Haji Uma, itu kan kondisinya khusus ya kalau di Aceh itu kan, betul. Ya maksudnya dengan kondisi masyarakatnya begitu ya, geografis dan lain sebagainya gitu. Itu kalau buat berkesenian sendiri jadi lebih mudah atau malah justru punya tantangan sendiri sih? Tentu kami orang Aceh dari dulu tetap mengembangkan yang namanya kesenian dari dulu, sebab kehidupan kami sudah inherent dengan perkembangan kesenian itu lewat berbagai ajang, lewat berbagai momen dalam keseharian. Orang Aceh sudah berseni. Jadi setiap langkah itu ada seni. Jadi ada dari hikayatnya, kemudian mengayunkan anak itu dengan seni. Kemudian ustadz ketika mengajarkan ngaji itu ada hafalan tentang nabi, ada hafalan tentang malaikat, ada hafalan tentang hukum. Itu malah literasi dihafalkan dengan seni gitu, berirama. Iya. Jadi antara seni dengan konteks ilmiah katakanlah ya, digabungkan. Digabungkan. Jadi kami sudah terbiasa dengan seni. Cuma di Aceh sendiri lebih kurang ada 11 ya. Ada 11 katakanlah fak suku-suku, bukan suku ya namanya, bahasa lah. Bahasa itu sering itu mengikuti tradisi biasanya. Jadi ada 11 bahasa lebih kurang. Oh, jadi aksennya beda-beda ya orang Aceh nih. Gayo beda. Iya. Aceh Tengah kan. Iya. Itu beda lagi budaya. Kemudian Aceh Utara sama Lok Sumawe itu hampir sama. Karena dia pecahan. Nah, kemudian Banda Aceh, Aceh Besar, agak beda lagi. Tamiang itu gaya Melayu. Iya. Jadi memang komplit budaya di Aceh ini. Walaupun kita melihat dalam framing satu provinsi, tapi ingat dalam satu provinsi itu ada 11 khas.
Itu dulu itu ada raja-raja kecil itu dulu. Iya, sampai sekarang masih ada ya, yang apa namanya, raja-raja di beberapa daerah begitu? Ya itu sebagai Iya, apa? budaya ya? Sebagai raja adat Iya, ya, raja adat raja itu. adat. Nih Haji Uma, berarti mulai dari kemudian kecil di Lok Sumawe gitu, itu sampai sampai, usia berapa di sana? Lalu kemudian sempet nggak merasakan misalkan, kuliah atau sekolah gitu, cari sekolah, meneruskan pendidikannya di luar Aceh atau gimana? Ya, saya kalau di Lok Sumawe itu yang pertama sekolah, kemudian nyantri, Iya, pesantren. heeh. Kalau melanjutkan kuliah saya di Jakarta. Sudah ke Jakarta, sudah hijrah ke Jakarta tuh ya. Itu Melanjutkan. dari tahun berapa berarti? Saya kuliah itu mulai tahun 2019. 2019. Kalau dulu pendidikan Daya itu saja dulu, karena saya juga di Daya, kemudian juga sebagai guru Oh, iya. dan dai dulu pernah juga. Nah ini kalau misalnya apa namanya bulan-bulan Ramadan kayak gini suka inget nggak di apa namanya di Aceh dulu atau di Lok Sumawe dulu ada apaan sih? Ada apa sih Haji Uma itu? Woi, yang paling teringat saya yang pertama suasana sahur. Oh sahur rame ya? Ramai sekali. Saya juga pernah terlibat dalam panitia pembangunan sahur. Jadi Pembangunan orang sahur. ya, jadi ada kegiatan bangunin orang sahur. Bangunin orang sahur sampai sabitin pakai sandal. Siapa ini? Ini bangunin orang sahur apa ngajak berantem? Jadi kan pukul lonceng sahur, sahur, sahur. Rupanya yang bangun sahur itu kan istilahnya sembunyi-sembunyi supaya anaknya itu nggak bangun. Anaknya masih kecil. Anaknya masih kecil. Jadi dengan bunyi loncengan itu malah dia bising, anaknya jadi bangun. Jadi kita ikut dimaki-maki. Sudah bangun tahu. Saya akhirnya dikejar-kejar. Gitu. Jadi ada fenomena baik dan buruknya kira-kira ya. Membangunin orang sahur itu kadang-kadang memang penting untuk jaga agar bisa masak. Tapi di balik itu juga kadang-kadang ada anak kecil yang ikut bangun pada sahur, bukan malah jadi masa sahurnya, malah nggak jadi. Karena harus Berantakan. anaknya ya, iya. Repot. Nah, itu terus selain itu apa lagi tuh Haji Uma? Ada makanan atau ada apa tradisi apa lagi biasa kalau di Aceh itu kalau? Wih, banyak sekali. Pokoknya kalau saya perspektifkan kalau di Aceh kalau saat puasa ini adalah kita selera mata banyak. Selera mata. Jadi? Semua makanan terasa enak pada waktu itu. Wih, karena kuliner yang dijajalkan itu adalah ratusan variabelnya. Apa aja Ya, biasanya yang pertama pasti kan keluar tuh pas lagi puasa? kuah pli ada. Kuah pli. Ya, kan? Kemudian mie Aceh ada. Oh, ya. Timpan ada. Timpan itu yang menggunakan serikaya. Kemudian kue serikaya ada. Kemudian kalau di Aceh ini klepon itu sangat terkenal, klepon. Iya. Kalau di Aceh itu pakai gula kan. Dan ada makanan-makanan lain, makanan-makanan yang khas yang dibuat dengan manisan misalnya kan. Cukup banyak. Jadi sampai ada lemang juga. Itu festival makanan tuh ya kalau lagi Ramadan jadinya ya. Nggak ada festival, memang jajanannya begitu sudah tradisional kan, sudah menjadi hukum alam. Ada ini biasa berarti ini juga ya rame waktu menjelang buka puasa tuh ngabuburit di sana Haji Uma. Iya, itu menjelang berbuka puasa memang ramai dan pasar-pasar kaget banyak sekali di suasana berbuka puasa itu, menjalankan menjual takjil itu sangat ramai dimanapun tumbuh. Pokoknya kalau kita sudah ke pasar atau ke jajanan itu tetap beli, Masalah nanti di rumah mau makan atau tidak, pokoknya menghipnotis mata kita gitu. Makanan yang paling disuka apa sih sama Haji Uma itu? Kalau saya itu yang paling suka lemang. Lemangnya. Lemang itu dari ketan bukan sih? Lemang dari iya, ketan, dari ketan dibakar gitu kan. Kemudian selai itu dari serikaya yang dibuat sendiri dari telur asli dibuat sendiri dan memang membutuhkan waktu untuk lemang ini sampai setengah hari. Dari pagi sampai sore baru jadi itu. Karena direndam kemudian dimasukkan dalam bambu.
dan cukup enak, itu saya suka. Kemudian yang paling saya suka juga kalau kami mengatakan di sana air tebu, kalau di sini manisan tebu kan. Air tebu. Oh, itu paling enak di sana, tebunya asli. Itu dimakan pakai lemang. Waduh. Lupa maling lewat. Udah ini udah terasa Fatur diam aja. Udah makin ke pojok ya. Ini tidak provokatif ya untuk puasa warga kan, puasa masyarakat. Tapi Haji Umar begini deh, kalau misalnya ngomongin makanan begitu di Aceh itu kan banyak sebenarnya yang udah mulai jual di Jakarta nih. Kalau di Jakarta udah mulai banyak nih. Saya salah satu penikmat mie Aceh. Nah, itu yang udah paling standar tuh. Meskipun nggak tahu ya itu rasanya sama nggak yang di Jakarta sama yang di Aceh. Nah, kalau Haji Umar melihat gimana tuh? Apa masa itu cukup mengobati nggak tuh? Atau beda rasanya tetap? Saya nggak tahu ya, beberapa kali saya mencoba mie Aceh yang di Jakarta, kontektur yang menjadi khas, konteks selera itu kayaknya beda. Jadi ada khas yang sangat khusus saya rasakan kalau di Aceh. Di sini ada saya lihat ada kolaborasi rasa yang disesuaikan dengan keadaan di sini. Kalau di sana contoh itu mie itu tidak ada rasa manis. Kalau di sini kayaknya ada rasa manis-manisnya gitu. Jadi kalau pedes di sana nendang. Lemak, pedes, lemak juga, lemak bener-bener itu lemak. Dan pedesnya nendang, tergantung selera kita. Oh ini jangan pedes, sedang, oke. Dan mie-nya juga itu di sana bumbunya itu mengental. Mengental itu, meliputi seluruh mie, teksturnya itu meliputi semua itu. Jadi kalau di sini kan hati-hati jatuh. Kalau di sini kan agak cair terpisah antara bumbu dan. Jadi dia lebih lekoh gitu ya kuahnya itu ya Juma ya. Jadi ampun. Menguntal gitu. Isiannya biasanya apa? Kalau yang paling favorit? Isiannya itu boleh udang, boleh kepiting. Nah, itu kan sama-sama manis sebenarnya. Kalau di sana kan ada juga kepiting telur. Kepiting telur itu menambah kekentalan kuah mie ini. Jadi dengan daun bawang, seledri yang memang seger masih langsung dicincang ke situ. Jadi rasanya kalau yang otentik ya tetap harus dicobain di Acehnya berarti ya. Di Aceh karena ini kan kolaborasi menyesuaikan dengan rasa yang ada di sini. Jadi tidak original lagi. Ya memang sih enak sih. Enak. Tapi nah ini kalau kita bicara soal ini makanan nih. Makanan udah banyak yang ada di sini gitu. Saya yakin juga banyak lah orang Aceh yang juga sudah ada di berbagai wilayah begitu ya, termasuk di Jakarta. Hal-hal itu kemudian membuat perubahan nggak sih baik di Jakarta atau di daerah lain ya tempat mereka bepergian, atau justru pada saat kembali lagi itu ada yang berubah nggak dari budaya dan lain sebagainya dari dulu waktu Haji Umar kecil misalkan dengan yang sekarang nih yang dirasain sama Haji Umar seperti apa di sana? Maksudnya budaya bagaimana itu? Ya, jadi kan banyak yang sudah pindah-pindah, sudah banyak yang mungkin tinggalnya tidak di sana tapi masih kembali ke sana begitu. Itu membawa perubahan nggak? Dirasakan nggak dulu sama sekarang bedanya kalau di Aceh seperti apa gitu? Oh iya, itu jelas. Dengan terpencarnya masyarakat, terpencar-pencar ya mencari penghasilan, mencari pekerjaan. Tentu dalam hal ini ketika mereka pulang ke kampung halaman itu menjadi satu untayan kerinduan ya. Suatu perasaan rindu dan melepaskan rindu. Dan tentu juga memang dalam nuansa pola pikir, nuansa bagaimana literasi, bicara dan lain sebagainya, ini sudah beda. Sudah beda. Jadi sudah ada kolaborasi antara konsep budaya natural yang ada di sana dengan mungkin ada sentuhan modernisasi. Nah, jadi gaya bicaranya sudah beda. Jadi inilah yang saya pikir ini juga menambah kekayaan kawasan masyarakat Aceh sendiri. Namun di sisi lain konteks
kekhususan budaya itu tidak ditinggalkan, misalnya tentang bagaimana budaya berhari raya silaturahmi. Itu dalam konteks itu masih ada. Kemudian walaupun dia ini hijrah ke Jakarta atau ke lain daerah, ketika nanti pulang ke kampung waktu misalnya megang, di sana ada megang. Megang itu motong daging secara general. Kemudian untuk membawa kemudian selanjutnya nasi rantangan kepada mertua itu tetap dilakukan. Oh, tradisi-tradisi seperti itu tetap dijaga ya. Tetap original itu. Tetap dalam itu tetap concern mereka lakukan. Kemudian berangkat tarawih juga masih kondisi itu, budaya itu dijalankan. Kemudian membuat dodol-dodol di rumah-rumah menjelang Lebaran itu juga dilakukan. Kemudian silaturahmi waktu Lebaran, pergi ke kuburan, itu juga suasana dalam konteks yang memang global itu masih terjaga dan terpelihara dengan baik, saya lihat. Jadi memang kalau bicara soal tradisinya itu tetap berusaha dijaga gitu ya oleh masyarakat di sana, meskipun tetap ada nih unsur-unsur modern yang masuk begitu ya Juma ya. Ada sekarang kan yang punya mobil pakai mobil kuburan. Kalau dulu kan zaman saya dulu pakai sepeda doang itu. Tapi nggak suka titip-titip salam lewat radio. Ini dulu radio ini pakai kupon baru bisa berinteraksi dengan Kak penyiar. Kalau sekarang kan pakai WA. Iya. Nah, bagaimana kita untuk mencurahkan atau mengirim pesan salam pakai kupon diantar. Oh iya dulu. Hari ini diantar, besok dibaca. waiting list ya. Soalnya. Itu sudah paling update. Udah yang paling. Ada juga yang 3 hari baru dibaca, kuponnya numpuk. Nunggu saya ini setelah kirim kupon 3 hari nggak dibaca. Apa nggak dibaca? Mau jalan lagi sana 2 hari baru sampai ke studio kan. Aduh, nasib itu memang. Itulah update-nya sekarang ini. Nah ini ada dengan semua perubahan-perubahan itu, Hajuma apa lagi nih yang dibawa atau misalnya misi lah yang Hajuma mau bawa nih selain tadi memperjuangkan tentu soal seniman-seniman di Aceh, soal kesenian, apalagi begitu yang juga menjadi catatan nih nanti misalkan dalam tujuan pada saat ada di DPD ini. Ya. Tujuan kita yaitu untuk bagaimana masyarakat Indonesia untuk menjaga integritas. Tidak lalu larut dalam suatu dinamika globalisasi yang tentu di sana dalam konteksnya sudah meninggalkan entitas kita, sudah meninggalkan budaya kita, kita berselancar di berbagai dunia maya, dunia sosial, kemudian kita direct ke luar negeri, itu juga tidak ada titipan atau kolaborasi dengan budaya lagi. Nah, ini yang patut kita pertahankan untuk menjaga integritas sebuah bangsa agar konsep berbangsa bernegara kita bisa kita merangkul kembali. Siapa diri kita? Siapa orang lain? Karena itulah yang akan bisa membangun suatu kolaborasi, soliditas kebangsaan. Dengan budaya yang sudah tercemar ini, itu tidak punya lagi rasa tanggung jawab terhadap soliditas kita, integritas kita sebagai bangsa. Tantangan yang terbesar apa? Tantangan yang terbesar adalah globalisasi dalam arus digitalisasi. Itu yang membuat pengaruh, menggeser dinamika kehidupan kita. Game online. Iya betul. Ya kan? Kemudian pertemanan antara luar dan dalam negeri itu bisa merubah budaya. Kalau memang kita tidak punya safety. Jadi maka di sini pakem kita sebagai entitas yang paling penting adalah budaya. Budaya, apapun budaya kita. Saya dari Aceh, kuatkan budayamu di Aceh. Sehingga itu menjadi satu manajemen kontrol bagi semua. Keberagaman, kebinekaan dijamin dalam undang-undang. Iya. Kalau saya ingat dulu tuh di Aceh kan banyak tempat ngopi-ngopi gitu ya. Dan selalu rame karena orang memang banyak ketemu dengan orang lain, ngobrol, memanfaatkan waktu untuk bersosialisasi tuh di ruang-ruang seperti itu. Begitu. Nah, itu sekarang masih terlihat tidak Hajuma di sana? Atau orang meskipun nongkrong kayak kalau di Jakarta di kafe gitu ya, di di tempat ngopi, tapi kan handphonenya tetap di tangan nih. Jadi sibuknya sama handphone masing-masing, sama gadget masing-masing begitu. Nah, ada satu hal yang menarik pasca transisi globalisasi ini,
terjadi transformasi kebiasaan. Transformasi itu biasanya warung-warung itu didiami oleh orang-orang tua. Jadi menengah ke atas. Iya. Nah, setelah terjadi dinamika kemajuan mungkin ya dengan globalisasi ini, ada transformasi pergeseran. Sekarang anak-anak muda, bahkan anak perempuan itu dulu dianggap tabu. Cewek-cewek duduk di warung itu tabu. Apalagi ada bapak di situ. Tapi sekarang sudah menjadi suatu hal yang lumrah, ya. Tinggal menggeser tempat aja. Kita pilih di sana, di pojok sana ada bapak di sana. Jadi sudah biasa. Saya pikir tentu ini harus bagaimana kita desain yang bagus supaya juga tidak melanggar budaya dan mungkin di situ kesopanan ya kita terhadap orang tua. Dan juga tidak dianggap tabu juga. Jadi seperlunya mungkin kalau anak-anak remaja, anak sekolah sekarang kan ada kebutuhan yang menjadi guidance ke warung kopi itu kan ada internet untuk membuat tugas. Kemudian kelompok tugas, kelompok kerja, bahan kuliah dan segalanya ini kan penting. Nah, saya rasa kalau di rumah kan nggak mungkin begitu. Nah, jadi ada ada suguhan yang mudah, yang praktis, yang bisa digunakan juga bisa memudahkan untuk proses menuntut ilmu mereka, saya pikir begitu. Jadi bisa disesuaikan aja begitu ya, disesuaikan dengan kondisi kebudayaan di sana, tapi dengan kebutuhan masyarakat juga begitu ya, Juma. Fleksibel ya. Fleksibel ya. Nah ini saya jadi ingat nih tadi kan kita ngobrol-ngobrol nih soal Haji Uma tuh terkenal dari film apa tadi? Empang Breh itu kan sebagai Haji Uma. Nah itu memang awal mula terjun ke dunia seni atau sebelumnya emang dari kapan sih sebenarnya, dari kecil kah atau dari usia berapa sudah mulai tertarik dengan seni dan akhirnya mulai serius menjadi seniman? Saya sebenarnya sudah terlunta-lunta, tertatih-tatih dalam berkesenian dari panggung ke panggung dulu. Jadi tidak simsalabim jadi seperti itu. Pernah manggung, itu dulu manggung komedian itu dibayar setelah manggung 1.000 perak. Satu malam dibayar 1.000 perak. Itu nasib, ya kan? Paling sudah manggung itu dapat beli nasi 1 bungkus. Ya, kemudian juga pernah menjadi penyiar radio. Pernah. Jadi penyiar radio kira-kira ya nggak lama lah, 15 tahun. Tapi kalau penyiar radio bisa lah ya beli nasi bungkus setiap hari. Dulu 500 1 jam. Waktu 93 itu Mbak Puspa itu sudah siaran di mana? 93 saya masih sekolah. Saya udah siaran 500 loh. Dulu 1 jam. Kan berbagi juga dengan teman akhirnya. Kalau ada baca kupon adalah dapat royalti sedikit kan. Kuponnya pun berapa itu 100 perak satu, ya kan? Jadi kita kadang-kadang dapat 3 jam shiftnya. Atau kalau nggak ada penyiar lain masuk kita. Jadi tahun 93 itu 500 rupiah itu sedikit juga sih sebenarnya. Jadi saya tertatih-tatih itu dalam berkesenian. Yang pertama dari panggung ke panggung. Saya juga pernah dulu main sandiwara radio. Ya kan? Kemudian pagelaran di 17-an dulu berangkatnya 93 itu. Setiap pada 17-an saya main drama begitu. Dari situ ditawarin job-job untuk sandiwara radio iklan. Seperti sandiwara radio Brahma Kumbara dulu itu. Seperti itulah. Cuma di sana ada kekhasannya itu adalah bahasa daerah gitu. Itu menjadi pusat pusat informasi atau pusat hiburan masyarakat pada waktu itu. Misalnya jam 5 itu masyarakat udah standby di radio itu dengar nih gimana sambungannya. Nah terus kemudian baru tahun 2006 saya terjun di dalam film komedi Empang Breh, dan itu yang laris di pasaran sampai mencapai 200.000 keping per episode
repeat. Nah, sampai 2018 masih aktif. Dan itu yang keluar itu setiap hari menjelang Lebaran. Nah, itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena itu episode. Oh iya, Nah, iya, cerita bagaimana saya ini punya anak, anaknya cantik, saya ini kejam, tegas, temperamen, seorang haji yang menjaga anaknya. Dan anaknya itu anak yang paling cantik menjadi primadona di desa tersebut. Dan semua laki-laki itu suka kalau datang ke rumah Haji Uma itu kira-kira untuk mempersunting anaknya. Dan itulah yang kita delay cerita itu sampai nanti anak itu kawin dengan seorang yang bukan ekspektasi saya. Preman kampung namanya. Dia nggak punya kerja sama sekali. Saya menginginkan anak saya yang sudah saya sekolahkan tinggi-tinggi itu kawin dengan orang-orang yang sepadan lah, sarjana. Tapi akhirnya dia memilih pemuda kampung yang kerjanya hanya manjat kelapa. Tapi setelah itu saya menyadari bahwa masuk modernnya di situ dan legowo kita bahwa anak pada akhirnya memilih orang-orang yang dicintainya. Intervensi orang tua di situ dengan otoriter. Masih ingat nggak kira-kira Haji Uma adegannya lah gitu, salah satu adegan atau mungkin yang paling cuplikan adegan yang paling paling diingat gitu, paling kena lah menurut Haji Uma itu yang apa itu? Kalau dalam adegan itu yang paling ingat saya itu waktu kejadian pertama. Ini kan nama pacar anak saya ini yang kemudian dia itu jadi saya nikahkan, itu namanya Joni. Oh Joni, oke. Jadi Joni ini ketika datang bertamu ke rumah, kebetulan itu di rumah itu ada apa namanya sejenis gubuk panggung ya. Oh iya, bale gitu ya. Bale ya. Kalau orang sini bilang bale. Bale. Ya. Iya. Jadi sambil duduk dia begini, ya kan? Duduklah agak malu-malu gitu kan. Jadi kata anak saya, Bang Joni, sebentar saya masuk ke dalam ya. Sebentar saya masuk ke dalam. Jadi dia langsung masuk ke dalam menghidangkan minum kepada Bang Joni ini, kopi. Jadi rupanya seiring dengan diantarkan minum, diletakkan di samping Bang Joni ini, saya datang. Ketika saya datang, rupanya si Joni ini salah minum. Minumnya kopi saya. Kopi saya yang diminum. Iya. Kopi saya di piring. Oh, oke. Yang diminum itu kopi saya, bukan minuman dia itu teh. Kopi saya yang diambil. Ini kan saya duduk di samping dia tanpa berisik, saya duduk aja biasa, saya nggak nganggap gitu di balik-balik itu. Begitu dia minum kopi saya rasanya kopi, dia lihat ke samping saya. Karena dia tidak bisa menahan, akhirnya kopi itu tumpah ke muka saya karena sudah dekat sekali. Disitulah awal mula saya marah sama dia, tidak terima sebagai orang terdekatnya. Di situ. Kalau awalnya saya nggak pernah marah sama dia. Jadi itu saya nikahkan anak saya itu sama mantan orang terdekatnya, juga musuh bebuyutan saya sebenarnya. Itu yang jadi problem. Nah, masih ingat gak adegannya waktu marah itu? Mau dong lihat gimana sih kalau Haji Uma lagi berakting gitu. Nah, ceritanya tuh adegan yang tadi tuh marah gitu. Oh gitu. Tapi dengan bahasa Aceh ya? Bahasa Aceh. Kita simak ya bahasa Aceh. Ya gitu ya. Iya, dihidangkan kopi. Ini. Nah, ini. Ini Fatur. Fatur. Oh, lihatnya ke situ Haji Uma katanya. Mas Fatur mungkin mau mendaftarkan diri menjadi Joni. Jadi sini. Saya kan sambil jalan bawa kopi. Kopi saya khas. Nah, kan agak kental sedikit. Nah, ini. Saya sambil duduk kan. Duduk sambil baca koran. Jadi Joni ini langsung minum kopi saya. Diangkat. Minum kopi. Nah, ketika dipaling ke kiri, langsung wajah saya. John, nyolong hanaku terima perlakuan roh. Kenapa lu sok longnya Haji Uma? Kepu kesam pramuka lu. Kadang jino. Kau berdiri di sini. Akhirnya mana pula berdiri, dia kan lari.
Akhirnya saya kejar dia, tidak saya dapatkan. Kalau dapat dia, aduh, udah saya cincang-cincang waktu itu. Ayo tepuk tangan dong, ternyata saya kaget tadi. Pikir marah beneran. Nah, gitu. Iya. Sampai pada waktu itu dia datang ke rumah saya untuk merayu anak saya dengan motor. Jadi sampai cincang-cincang motornya. Pakai parang saya cincang motor dia. Motor luar biasa. Itu motor apa daging? Mungkin motornya terbuat dari Motor, daging. motor Iya. apa namanya itu? Honda itu Cup 70 namanya. Sangat keras. Saya parangin semua itu. Wih. Kalau kayak gitu, apa proses syutingnya apa berapa lama itu Haji Umar? Itu kalau dalam satu episode sampai memakan waktu 1 bulan. Satu episode. Maka waktu 1 bulan. Karena itu adegannya real. Kalau saya bacok kaca mobil itu real, betul-betul. Dan semua kaca mobil masuk ke mulut. Itu kenapa? Karena memang dulu, maksudnya teknologinya belum atau memang sengaja dibuat nggak begitu? ada teknologi dulu kan, nggak ada rekayasa, nggak ada. Stuntman nggak ada. Nggak ada stuntman. Jadi semua adegan dilakukan sendiri itu ya? Sendiri. Jatuh ke jurang, jatuh ke kolam saya sendiri. Nggak ada. Stuntman itu ya kita suruh nggak berani pula dia. Coba kau cemplung duluan, nggak berani Pak. Ya sudah, saya sendiri. Iya. Oke, jadi akhirnya itulah yang jadi membuat orang kenal dengan Haji Uma. Alhamdulillah. Jadi semua kenal Haji Uma, baik dalam maupun luar daerah. Malah dia lebih kenal nama Haji Uma daripada Haji Sudirman. Malah kadang-kadang jumpa di daerah lain, misalnya ketika kita kunjungan, malah dia nggak tahu saya ini DPD. DPD RI nggak tahu. Kadang-kadang, wah Haji Uma ya? Iya bener. Pak Jantro kapan datang gitu? Tadi nggak tahu saya ini sebagai pejabat negara misalnya, nggak tahu. Malah moto-moto aja ya, saya mengalir aja kalau saya ini nggak harus kita perkenalkan kedal gua, nggak begitu. Jadi itulah kemudian yang membuat akhirnya Haji Sudirman ini juga ya, mendaftarkan namanya itu Sudirman Haji Uma pada saat tahun 2024 itu ya. Benar. Haji Uma ya luar biasa. Nah Haji Uma ini kami mau minta pesan nih. Haji Uma kan sekarang kita udah ngobrol banyak juga nih soal perubahan-perubahan begitu ya, soal modernisasi dan lainnya. Haji Uma punya pesan apa sih untuk generasi muda begitu ya, khususnya mungkin ya anak-anak muda Aceh lah. Gimana mereka supaya bisa melewati berbagai tantangan di zaman ini dengan baik. Haji Uma boleh juga nanti disampaikan pakai bahasa Aceh, kita biar dengar juga ya, tapi nanti ditranslate karena saya nggak tahu. Satu yang menjadi jargon dalam hidup saya, bahasa Acehnya begini ya. Hudep beuna manfaat, bejit syufaat ke urang lingkah. Artinya hidup harus punya manfaat, kemudian agar bisa memberikan kontribusi kepada semua. Jadi sebaik-baik kita kan begitu, hidup punya manfaat dan memberi manfaat. Nah, kemudian untuk kita, para generasi, para Gen Z dan semua, kita tidak boleh meninggalkan integritas kita dimanapun kita. Makanya warna-warni di dalam bangsa kita, negara kita ini adalah merupakan satu rahmat dan pupuk bermacam perbedaan ini untuk menjadi sebuah soliditas yang kompak. Jangan terpengaruh yang baru, jangan terpancing oleh yang baru. Kita mengikuti budaya kita, kebersamaan kita, kekeluargaan kita. Karena nantinya bangsa kita yang tidak lagi dengan concern pada konsep fundamental budaya, bangsa kita adalah menjadi bangsa robotik. Bangsa robot yang tidak punya nilai etika, budaya, norma, dan tidak ada integritas. Karena sekarang kan AI, robotik itu telah
menjadi hal yang sangat global dan itu akan menghancurkan dinamika, akan menghancurkan sisi-sisi sosial kita nantinya. Manusia tidak perlu lagi. Jadi beralih kepada kecerdasan buatan. Apakah itu yang kita inginkan? Jadi harkat martabat satu bangsa dengan mempertahankan integritas, menjaga soliditas, menjaga persaudaraan dengan mengandalkan norma-norma yang ada, dan itu kita pupuk. Sehingga itu menjadi sebuah bangsa yang punya etika dan punya moralitas, dan untuk melanjutkan Indonesia ini tegak, makmur sampai menuju kepada Indonesia emas. Oke. Baik, Haji Mat, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dengan kami di sini. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa makan mie Aceh bareng ya. Insya Allah saya undang semua ya. Saya undang semua ke Aceh makan mie Aceh, tapi tiket ditanggung masing-masing. Nanti kalau kemahalan nggak jadi. Kalau satu piring 25.000, tiketnya 3 jutaan, berapa jadinya? Tapi yang jelas Haji Mat sukses selalu untuk semua tugas-tugasnya di DPD. Amin, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan diberikan perlindungan dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.